Anjay. Aman. Ini apa? Ini moto nyawa yang kalau. Tak paling keluar nek ibu nuti baik. What the fuck itu siapa anjir? Miki Monica. Ora mikir foto baru Edan. Sandayang. Gurune kan menang bae sih keprige. Edan. Gurune SK. Halo. Bonjour. Suara ibu sudah bisa diterima, anak? Sudah bisa mendengar? Sudah, Bu. Oh iya. Bu. Oh, tadi ada yang gurunya menang baik. Tadi kan sudah ikut sapa. Mati lampu tadi, Bu. Iya, ya memang ada kendala. Kamu juga mati lampu. Enggak, Bu, saya pakai panel surya sih, Bu. Mandiri. Ya. Kita mendengar semua, ya, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Halo? Siap, Bu, siap. Ya, kalau sudah siap, Petri nggak siap, Petri. Ya. Silakan. Terus Kata Ilham. masih ada yang Ibu lihat, ada yang nyambi makan itu, jangan disambi makan. Silakan untuk mempersiapkan diri, bukunya disiapkan. Udah ya? Yang semua masih semangat ya? Halo? Ya, jangan bicara sendiri. Jangan bicara sendiri. Halo? Masih ada yang bicara sendiri? Ya. Enggak ada, Bu. Ya, Bu. Ya. Oh, Ibu masih mendengar yang bicara sendiri ya? Ya. Masih ada yang bicara sendiri. Ibu menunggu sudah siap semua, sudah siap semua. Ya, udah siap semua ya? Ya, terima kasih ya, terima kasih sudah siap semua. Anak-anak kita semangat terus, sampai semangat walaupun di semester 2 ini kita masih belum bisa tatap muka ya. Kita berdoa aja semuanya, semoga pandemi segera selesai sehingga kita bisa pembelajaran tatap muka. Ya, ini kamu masih BDR ya, belajar di rumah, enggak apa-apa. Silakan untuk tetap semangat. Kemarin kamu sudah menerima rapot, nilainya sudah sudah dilihat nilainya gimana? Memuaskan apa enggak? Bisa memuaskan, Bu. Ya, memuaskan. Itu semua yang menciptakan nilai itu adalah kamu sendiri. Ya. Kalau untuk yang kemarin itu masih ada anak-anak yang dalam mengumpulkan tugas-tugas itu masih harus dioyok-oyok ya, ada oyok-oyok. Ibu minta untuk semester 2 ini kalau ada tugas ya silakan untuk segera mengumpulkan. Jadi nilai yang kamu peroleh itu dengan kamu nanti merubah
untuk lebih giat belajar lagi dan juga mengumpulkan tugas, sudah barang tentu nilainya mesti berubah ya, sesuai dengan usaha kamu sehingga kamu nilainya memuaskan gitu ya. Ya, jadi diperhatikan yang kemarin untuk mengumpulkan tugas dan juga untuk ulangan-ulangan itu yang tidak ikut ulangan tapi mengikuti ulangannya tidak dioyok-oyok oleh Bapak Ibu guru, sudah dioyok-oyok enggak mengikuti, dan itu silakan untuk tidak diulang untuk semester 2 ini. Apalagi kamu sudah kelas 9, itu kalau sudah di semester 2, pernah Ibu sampaikan di kelas itu, kalau kamu sudah di semester 2 itu tinggal menghitung hari, ya, tinggal menghitung hari. Nanti tahu-tahu sudah ada ujian dan sebagainya. Kalau tatap muka, kamu bulan-bulan ini sudah mengikuti apa? Bimbel, ya, sudah mengikuti bimbel. Karena enggak tatap muka nih, enggak bimbel. Jadi waktunya tambah berkurang untuk belajar. Makanya silakan kamu bisa menyikapi sendiri bagaimana bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan untuk bisa mempersiapkan pada waktu nanti mengikuti ujian, ya, itu. Ya, gimana anak-anak? Semangat ya, sanggup ya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Untuk pembelajaran PKN anak-anak di semester 2 ini yang akan kita pelajari itu adalah mulai bab yang keempat. Jadi kita nanti mempelajari 3 bab. Kemarin semester 1 3 bab, ini untuk semester 2 ini nanti 3 bab. Yaitu bab yang pertama itu nanti adalah keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Lalu nanti untuk yang bab 5 itu adalah harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Lalu yang bab yang ke-6 adalah bela negara dalam konteks negara Republik Indonesia. Nah, sekarang kita langsung saja untuk bab pertama semester 2 itu adalah bab 4 yang akan kita pelajari. Itu adalah keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman dalam masyarakat ya. Di dalam masyarakat Indonesia, yang wilayah Indonesia itu adalah luas ya, dari Sabang sampai Merauke, dengan luas tempat tinggal masyarakat Indonesia itu, sehingga tempatnya berbeda-beda. Dari perbedaan tempat tinggal itu aja nanti akan menimbulkan keberagaman yang bermacam-macam. Ya. Nah, dengan negara Indonesia yang luas itu, ya, negara Indonesia yang luas itu, ini saja dengan keberagaman negara Indonesia yang luas itu, sudah tentu nanti akan menimbulkan keberagaman yang bermacam-macam tadi, Kita menyadari bahwa dalam kehidupan, misalnya dalam satu keluarga saja ya, itu dalam lingkup kecil itu saja akan menimbulkan perbedaan yang bermacam-macam. Next. Coba kamu perhatikan gambar ya, gambar berikut ini ya. Itu gambar dalam satu keluarga ya, dalam satu keluarga. Dalam satu keluarga ini contoh ya, meskipun dalam satu keluarga kan memiliki ikatan darah ya, itu tidak dipungkiri bahwa setiap anggota keluarga itu memiliki sifat atau watak yang berbeda-beda. Akan tetapi semua perbedaan itu bersatu dalam satu keseragaman yang membangun keluarga. Itu. Jadi dalam satu keluarga yang memiliki ikatan darah saja akan menimbulkan keberagaman, perbedaan. Apalagi nanti kita itu masyarakat Indonesia
itu terdiri dari beberapa keluarga yang menempati berbagai perbedaan tempat tinggal, itu mesti akan menimbulkan perbedaan atau keberagaman yang bermacam-macam. Nah, itu harus kita sadari, kita harus berusaha untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan keberagaman yang kita miliki. Karena persatuan dan kesatuan itu terbentuk itu dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia. Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Itu. Persatuan dan kesatuan pada saat ini memang rentan dengan perpecahan. Dikarenakan apa? Dikarenakan dalam bentuk dan memelihara persatuan dan kesatuan itu beragam. Yang beragam itu kan secara etnis dan budaya itu bukan merupakan persoalan yang mudah untuk dilakukan. Dalam satu keluarga saja, dalam satu keluarga saja itu suatu saat juga kita sulit untuk mempersatukan bersatu apabila tidak didasari kesadaran bahwa kita itu harus bersatu, apalagi di lingkungan masyarakat yang luas. Oleh karena itu, sangat penting sekali memperkokoh persatuan dan kesatuan. Dan juga kita sadari bahwa keanekaragaman itu merupakan salah satu rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu dapat dikatakan sebagai anugerah. Anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Makanya dengan anugerah yang diberikan Allah kepada bangsa Indonesia itu perlu kita syukuri. Kita pupuk, kita pelihara sehingga dapat memperkaya budaya bangsa Indonesia sehingga nanti kita dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, selanjutnya kita pelajari untuk hakikat keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam bingkai berarti disatukan. Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, masih ingat ya apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi walaupun kita memiliki keanekaragaman yang berbeda, ya itu kita tetap satu negara Indonesia. Apa makna keberagaman dalam masyarakat Indonesia? Yaitu bahwa Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang dibagi dalam beberapa provinsi. Tiap-tiap pulau memiliki suku, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Nah, itulah keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Jadi dengan keberagaman yang bermacam-macam tadi, kita berusaha untuk mempersatukan di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, berarti tetap satu Indonesia. Halo anak-anak, bisa dipahami? Matikan suara anak. Ya, enggak, tapi itu ada yang diberikan, ada yang disambi dengan main-main ya. Silakan untuk tidak main-main. Oke. Next. Nah, makna keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Jadi makna keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu ya bahwa keberagaman masyarakat Indonesia dapat dibuktikan dengan adanya keanekaragaman agama, suku bangsa,
dan budaya serta adat istiadat. Oke, jadi keberagaman, keanekaragaman agama. Jelas bahwa negara Indonesia itu bukan negara agama, ya, bukan negara agama. Jadi negara memberikan kebebasan untuk masyarakatnya memeluk salah satu agama yang dipercayai. Yang itu ada jaminannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Sehingga di negara Indonesia tidak hanya ada satu agama. Yang pasal 29 ayat 1 di sana disebutkan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang maha. Nah, itu menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah mengakui adanya Tuhan dan Tuhan itu satu. Terus dijelaskan dalam ayat yang 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, dari makna yang ayat kedua itu berarti penduduk diberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. Oh, saya percaya adanya Tuhan melalui ajaran agama Islam, silahkan meluk agama Islam. Oh, saya percaya adanya Tuhan melalui ajaran agama Hindu dan sebagainya. Makanya di negara Indonesia terjadi keberagaman agama. Ada beberapa agama. Terus juga suku bangsa. Suku bangsa. Ya, Indonesia terdiri dari suku-suku bangsa. Di antaranya ada suku bangsa apa, anak-anak? Suku bangsa Jawa, Aceh dan sebagainya itu ya. Jadi suku bangsa. Tapi dari beberapa suku bangsa itu kita satu, yaitu Indonesia. Lalu budaya, ada beberapa budaya. Ada beberapa budaya di daerah-daerah, ada adat istiadat. Tetapi kita masing-masing daerah itu mempunyai hak untuk bisa mengembangkan budayanya menjadi budaya nasional, yang itu nanti bisa mempersatukan negara Indonesia. Itu juga dijamin dalam pasal 32 untuk budaya. Itu diantaranya ya. Terus keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dipelihara. Jadi dengan kita memiliki keberagaman tadi, berarti kita mempunyai banyak, lebih ya. Kalau kita memiliki sesuatu lebih banyak, itu berarti namanya kita kaya. Kita memiliki kaya agama, kaya budaya, kaya adat istiadat. Ya. Dengan kekayaan itu maka harus kita pelihara, ya. Kita pelihara supaya tadi Bu sampaikan bahwa dengan perbedaan, keanekaragaman itu tadi kan rentan dengan perpecahan. Dengan kita berbeda agama, mungkin nanti masalah kecil ini. Ini bocah. Farel, madam ya, coba perhatikan Mas Farel ya. Oke, jadi kembali, jadi keberagaman yang ada di Indonesia itu perlu, yang merupakan kekayaan itu perlu kita pelihara karena dengan perbedaan itu merupakan hal yang rentan untuk kita menimbulkan perpecahan, perselisihan, ya. Itu makanya sangat penting kita untuk memelihara untuk bisa mewujudkan atau memperkokoh persatuan dan kesatuan. Ada berbagai bentuk keberagaman masyarakat Indonesia seperti agama, ras, golongan, dan suku bangsa, sosial, budaya, dan adat istiadat itu ya. Itu tidak kita beda-bedakan dan kita tidak boleh merasa unggul, ya, tidak boleh merasa unggul dari yang lain. Jadi kita harus saling mau bekerja sama, saling tolong-menolong, saling menghormati, sehingga bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan. Yang untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan itu tadi Bu sudah disampaikan bahwa kita
Persatuan bersatu itu dapat tumbuh dari unsur sosial budaya itu masyarakat, diantaranya sifat kekeluargaan dan gotong royong. Jadi kita harus melihara sifat kekeluargaan. Maksudnya suatu keluarga itu merasa satu keluarga. Merasa satu keluarga besar bangsa Indonesia. Berbeda agama tapi merasa satu keluarga besar. Jadi walaupun berbeda agama kita tetap saling menghormati. Ibaratnya dalam satu keluarga itu kan kita berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Suka dan duka kita rasakan bersama. Terus tidak membeda-bedakan. Untuk bisa seperti itu, kita gambarkan bahwa kita seluruh negara masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke kita anggap itu sebagai satu badan, ya, satu badan. Dengan kita mengambil satu badan, misalnya suatu saat kita misalnya sakit, misalnya ya, anggota badan kita sakit, dan semua merasakan sakit, kan gitu tuh ya, misalnya. Kita satu badan ini, kepalanya yang sakit pusing, sudah tentu akan mempengaruhi yang lain tidak akan bisa beraktivitas dengan baik, gitu tuh ya. Ya, itu untuk gambaran kita berusaha memelihara sifat kekeluargaan tadi. Kita dengan daerah-daerah yang lain kita harus itu tadi saling menghormati, saling bekerja sama, tidak usah mencari kekurangan atau daerah tidak usah merasa lebih sehingga nanti dapat menimbulkan perpecahan. Gitu. Next. Anak-anakku semua ya. Untuk berikutnya, next moment. Jadi dengan keanekaragaman yang kita miliki, kita berusaha untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, apa makna persatuan dan kesatuan itu? Persatuan itu berarti kumpulan dari berbagai komponen yang membentuk persatuan. Dari komponen-komponen yang berbeda-beda supaya kita bisa bersatu. Kalau kesatuan merupakan hasil perkumpulan yang menjadi satu. Itu ya, kesatuan. Nah, apa makna persatuan dan kesatuan itu? Berarti persatuan dan kesatuan berarti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan yang utuh. Utuh ya, yang utuh. Serasi, saling menguatkan dan menghargai perbedaan. Jelas keberagaman berarti kan jelas banyak sekali perbedaan ya. Perbedaan berarti kita berusaha untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Serasi, saling menguatkan dan menghargai perbedaan. Itu. Jangan perbedaan dijadikan sebagai alasan untuk kita itu tidak bersatu. Itu. Jadi, anak-anak ya, makna persatuan dan kesatuan tadi, jadi kalau persatuan itu berarti kumpulan dari berbagai komponen yang membentuk persatuan. Dari komponen-komponen. Nah, kesatuan itu sendiri merupakan hasil perkumpulan yang menjadi satu. Itu. Nah, makna persatuan berarti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam, yang negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman. Nah, dari keanekaragaman tadi ada agama, ada bahasa daerah, ada dan sebagainya, itu menjadi satu kesatuan utuh, serasi, saling menguatkan dan menghargai perbedaan. Gitu. Jelas ya anak-anak ya? Jadi dengan persatuan dengan berbagai macam perbedaan tadi kita berusaha untuk membina persatuan dan kesatuan karena apa? Kalau kita tidak berusaha untuk itu menyadari bahwa dengan perbedaan itu maka tadi Bu katakan rentan untuk berpecah karena dengan beda kita kan tidak sama kan mungkin beda kalau tidak menyadari bahwa
walaupun beda-beda tapi tetap kita bangsa Indonesia itu mungkin nanti mudah sekali dengan perbedaan itu menimbulkan perpecahan gitu. Next. Nah, Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu keberagaman. Masih ingat ini ya, kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Yang ini adalah kita temukan di buku apa ya? Buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dan tulisan ini juga kita temukan ada di pita putih yang dicengkeram burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Yang ini semboyan ini diungkapkan pertama kali oleh Empu Tantular. Yang ini diantaranya burung Garuda lambang negara Indonesia itu adalah salah satu hal yang untuk mempersatukan negara Indonesia, ya bahwa negara Indonesia itu bersatu. Misalnya contoh yang lain, misalnya yang ini juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45. Misalnya kita terdiri dari berbagai macam bahasa, tapi kita untuk bisa bersatu dengan bahasanya berbeda kan mungkin, saya nggak mau komunikasi karena nggak tahu bahasanya dan sebagainya. Nah, tapi kita punya bahasa persatuan yang itu juga dijamin dalam atau ada perlindungan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Masih ingat yaitu ada di pasal 36 bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada tahun 1951, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi negara Indonesia. Ciri-ciri Bhinneka Tunggal Ika. Ciri-ciri Bhinneka Tunggal Ika. Tadi Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi satu lah. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang berbeda itu satu. Ciri-cirinya apa? Di antaranya adanya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Masih ingat bahwa semua warga negara Indonesia itu punya hak dan kewajiban yang sama. Itu juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 sampai 34. Tadi nanti bisa kamu lihat, ya. Terus tidak ada rasialisme. Rasialisme itu apa? Paham yang menganggap ras atau sukunya paling unggul. Tadi bukan tahu, semuanya itu sama, nggak boleh merasa paling unggul. Tumbuh dan berkembangnya sikap nasionalis pada setiap warga negara. Sikap nasionalis, merasa sebangsa. Tidak adanya sikap diskriminatif, membeda-bedakan. Tidak adanya sikap kesukuan dan kedaerahan. Terbinanya sikap saling menghormati antar warga masyarakat. Itu diantaranya ciri-ciri Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Ini ada tinggal listrik mati. Diselesaikan. Diselesaikan aja. Lalu sih. Ini sih apa aja? Udah sih tinggal satu lagi. Nah, ini. Nah, dampak positif dan negatif kebinekaan masyarakat Indonesia. Ya. Jadi tadi ciri-cirinya udah tahu tadi ya. Terus dampak positif dan kebinekaan masyarakat Indonesia. Unsur kebinekaan tadi kan ada unsur etnik, agama, bahasa, dan budaya. Dampak positifnya itu etnik, mengikat kelompok masyarakat. Ya, mengikat kelompok masyarakat. Nah, negatifnya memicu timbulnya konflik untuk bersatu antar kelompok masyarakat. Itu memicu timbulnya konflik, ya. Karena etnik tadi yang berbeda. Terus agama, sifat kebinekaan memperkuat keinginan bersatu dalam mencapai cita-cita bersama. Jadi memang untuk kita bisa mencapai cita-cita itu kita kan harus bersatu. Nah ini memperkuat sifat kebinekaan. Negatifnya disabilitas keamanan, disabilitas sosial ekonomi, dan ketidakharmonisan sosial. Unsur kebinekaan bahasa ini dampak positifnya mendorong munculnya paham yang menerima perbedaan. Jadi kita menerima, menyadari
dampak negatifnya munculnya kekerasan karena kurangnya menghargai perbedaan. Itu tadi makanya perlu kesadaran untuk kita itu menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan. Lalu unsur yang berikutnya budaya, dampak positifnya menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia kaya dengan keberagaman. Dampak negatifnya munculnya permusuhan karena pertentangan budaya. Nah, itu anak-anak tadi ya, kurang lebihnya nanti kamu masih bisa mempelajari dari buku, dan nanti kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan untuk materi jam ini Ibu akhiri. Udah. Ibu akhiri, kita lanjutkan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal tugas itu ya Pak ya. Disampaikan. Ayo. Nanti untuk tugas terstruktur Ibu sampaikan lewat WA, ya. Untuk lewat WA nanti tunggu aja, Ibu sampaikan lewat WA. Terima kasih. Orang tulis. Atau nuan Pak. Tapi kurang dari 200 ya. Dari kemarin. Tapi nanti absennya bisa 2 orang. Iya. Saya sih 9 saya. Satu, 2, 3, 4, 7, 8 ya. 9 sih 8 yang nggak ikut. Kelasnya Bu Titi undang di kali kelasnya. Panjenengan ya, kamu ya. Tadi ya Pak Ji, panjenengan saya matur mungkin tadi yang kita kan masih besok hari Jumat itu yang Bu itu. Bu An, maksudnya Bu An. Karena diparingi bir. Ya saya itu kalau enggak ya. Oh pas itu ya, pas itu mungkin jangan bisa matur ya. Enggak maksudnya kan dulu jangan di sini. Matur nuwun saya syukur nggih. Sami-sami. Oke, Mas, tak tutup ya. Sudah, kopi ya.